surat Al-Fatihah bisa digunakan sebagai ruqyah, ya, bacaan ruqyah, dan bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan kisah, ya, yang disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada dalam perjalanan sampai mereka itu mampir di suatu tempat. Jadi safar, bepergian jauh, kemudian mereka mampir di suatu tempat dan mereka minta untuk dijamu. Akan tetapi penduduk tersebut enggan, tidak mau untuk menjamu mereka. Kemudian pemimpin daerah tadi, pemimpin kaum tadi disengat, ya, disengat binatang, ya. Kemudian mereka mencoba untuk menyembuhkan, tapi tidak bermanfaat sama sekali. Sudah dicoba dengan berbagai cara. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan apa? Coba panggil rombongan tadi yang mau mampir tadi. Barangkali mereka memiliki sesuatu. Lalu mereka datang pada rombongan sahabat Nabi tadi. Pemimpin kami telah disengat binatang dan kami sudah melakukan berbagai cara tapi tidak bermanfaat, tidak sembuh-sembuh. Apakah kamu memiliki sesuatu? Maka salah seorang di antara sahabat mengatakan, iya, demi Allah aku akan meruqyah, akan tetapi, ya, kami sudah minta dijamu oleh kalian, tapi kalian tidak menjamu kami, ya. Aku tidak akan meruqyah pemimpin kalian sampai kalian memberi hadiah kepada kami. Lalu mereka bersepakat, ya, akan memberikan beberapa ekor kambing. Kemudian salah seorang di antara sahabat tadi meruqyah pemimpin tadi dengan surat Al-Fatihah, ya, sehingga pemimpin tadi langsung sembuh. Kemudian setelah mereka mendapatkan kambing yang dihadiahkan, yang dijanjikan akan diberikan kepada mereka, salah seorang di antara mereka mengatakan, yang meruqyah tadi bilang bahwasanya jangan dibagi dulu sampai kita mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cerita kepada beliau, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui perbuatan mereka, ya, dan mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu termasuk ruqyah? Qad asabtum, kalian telah benar. Iqsimu, bagilah hadiah tadi. Wadribu li ma'akum sahman, ya, aku kasih bagian juga, ya. Kemudian fadhahika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tertawa. Jadi surat Al-Fatihah ini bisa digunakan sebagai ruqyah. Tapi kadang ada orang yang bertanya, tapi saya sudah nyoba baca Al-Fatihah tapi tidak sembuh-sembuh, ini gimana? Maka yang namanya wasilah, yang namanya sebab, itu bukan sebabnya yang salah atau wasilahnya yang salah, Al-Fatihahnya atau Al-Qur'annya yang salah, tapi bisa jadi dari orang yang membacanya. Kalau kita lihat tadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu adalah orang yang imannya sangat kuat, kekuatan tauhidnya, ya, sangat bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin pada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ketika membaca Al-Fatihah dengan keyakinan tersebut, ya, Allah menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Tetapi kalau kita membaca Al-Fatihah tidak mengetahui maknanya, tidak meresapi maknanya, keimanan kita, tauhid kita kurang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bisa mungkin yang menjadi penghalang kalau kita membaca Al-Fatihah ternyata belum sembuh dari penyakit. Jadi penghalangnya bisa jadi dari diri kita, bukan disalahkan Al-Fatihahnya atau Al-Qur'annya.